Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anisha Siti Fadila, mahasiswi program studi S1 Kimia. Di sini saya akan menjelaskan tutorial mengenai penentuan panjang ikatan, dan sudut dihedral dari senyawa homocysteine menggunakan aplikasi Avogadro dan Orca. Adapun rekaman presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas 14 dari mata kuliah Kimia Komputasi yang diampu oleh Ibu Dr. Nenden Fauzia MSI sekaligus sebagai proyek ujian akhir semester 5. Dengan software yang digunakan untuk proses komputasi yaitu Molview, Avogadro, Orca, Notepad, Command Prompt, dan Microsoft Excel. Pertama, kita search di Google, ketikkan Molview. Kemudian, diklik pada bagian tampilan Molview. Setelah itu, search nama senyawa homocysteine menggunakan bahasa Inggris dan pastikan juga penulisan nama senyawa tersebut sudah benar. Setelah ketemu, maka akan muncul struktur dari senyawa homocysteine yang terdapat pada dua bentuk, yaitu 2 dimensi dan 3 dimensi, di mana pada bentuk 2 dimensi berada pada sebelah kiri dan posisi 3 dimensi berada pada sebelah kanan. Karakteristik senyawa homocysteine dapat kita lihat dengan mengklik pada bagian Tools. Kemudian, jika kita ingin melihat informasi apa saja dari senyawa ini, kita dapat mengklik pada bagian Information Card, dan tentunya dalam proses komputasi kita memerlukan file dari senyawa. File tersebut dapat kita unduh dengan mengklik pada bagian More File yang nantinya secara otomatis akan terunduh. Ini merupakan tampilan dari information card yang di dalamnya terdapat sifat senyawa, seperti massa juga komposisi molekulnya. Setelah file molnya kita unduh, sekarang buka aplikasi Avogadro dan buka file molnya dengan mengklik pada bagian Open di pojok kiri atas. Kemudian, cari file mol yang telah tersimpan tadi dan klik menu Open. Selanjutnya, kita akan menentukan panjang ikatan, dan sudut dihedral dari senyawa homocysteine. Caranya, dengan mengklik pada bagian View, kemudian pilih Properties pada bagian bawah. Berikut merupakan tampilan yang muncul ketika kita mengklik pada bagian Properties. Untuk menampilkan data terkait panjang ikatan, kita dapat mengklik pada bagian Bond Properties, sedangkan untuk sudut ikatan, kita bisa mengklik pada Angle Properties, dan untuk sudut dihedral, kita dapat mengklik pada bagian Torsion Properties. Ini merupakan data yang muncul terkait dengan panjang ikatan. Kemudian, data-data tersebut dimasukkan ke dalam Microsoft Excel dengan format seperti yang tertera pada layar. Ini merupakan data terkait sudut ikatan, kemudian data tersebut juga dimasukkan ke dalam Microsoft Excel. Dan yang terakhir, ini merupakan data dari sudut dihedral, juga dimasukkan ke Microsoft Excel. Tahap selanjutnya yaitu komputasi menggunakan aplikasi Orca. Caranya, dengan kita mengklik pada bagian Extension pada aplikasi Avogadro, lalu pilih Orca dan pilih Generate Orca Input. Setelah diklik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu, data tersebut diblok dan disalin ke aplikasi Notepad. Untuk mencari aplikasi Notepad, kita klik di menu Search dan ketikkan Notepad. Pada aplikasi Notepad, tulisan setelah tanda seru atau yang diberi tanda kuning diganti dengan tulisan yang diberi tanda panah. Adapun arti dari tulisan ini yaitu B3LYP merupakan salah satu level dari teori DFT atau ab initio, sedangkan 6-31G dalam kurung D merupakan basis set,
OPT merupakan perintah optimasi geometrinya, sedangkan frek merupakan perintah untuk melakukan perhitungan frekuensi yang terhubung dengan parameter termodinamika seperti delta U, delta H, dan lain sebagainya. Kemudian, data ini kita simpan dengan mengklik pada bagian Save. Lalu, file tersebut disimpan di data D dengan sebelumnya kita membuat folder tersebut dengan nama file homocysteine.inp dengan tipe file yaitu all files. Selanjutnya, buka aplikasi Command Prompt. Setelah Command Prompt terbuka, cari tempat folder khusus perhitungan tadi. Karena tadi kita menyimpan di data D, maka kita ketikkan D.2 lalu Enter. Untuk memastikan bahwa betul folder tersebut ada di data yang tadi kita ketikkan, maka ketik dir lalu Enter. Di sini tampak folder dari homocysteine, artinya data yang kita tuju sudah tepat. Selanjutnya, kita akan masuk ke folder homocysteine tersebut dengan cara ketik chdir spasi homocysteine lalu klik Enter. Dari sinilah perintah komputasi akan segera dimulai dengan mengetik orca spasi homocysteine.inp lalu spasi tanda lebih besar spasi homocysteine.out dan tekan Enter. Jangan khawatir apabila di bawah perintah tadi ada tanda garis lurus yang berkedip-kedip. Itu bukan berarti error, melainkan proses komputasi sedang berjalan. Untuk melihat apakah software Orca ini sudah berjalan dan melakukan perhitungan, kita dapat membuka folder senyawa tadi. Dan jika terdapat file dengan format TMP, artinya perhitungan Orca sedang berlangsung. Lamanya proses komputasi bergantung pada senyawa apa yang kita komputasi. Semakin rumit senyawanya, maka proses komputasi akan semakin lama. Apabila pada Command Prompt sudah tampak pada tulisan yang ditunjukkan dengan tanda panah, artinya proses komputasi berjalan dengan lancar dan telah selesai. File-file yang dihasilkan dari hasil komputasi akan tampak seperti pada di layar. Untuk melihat berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengkomputasi senyawa homocysteine ini, kita dapat mengklik pada bagian homocysteine.out. Dan waktu yang diperlukan yaitu selama 57 menit 45 detik. Tahap selanjutnya yaitu akan melihat data terkait panjang ikatan, sudut ikatan, dan sudut dihedral dari hasil komputasi Orca dengan masuk kembali ke aplikasi Avogadro dan klik pada menu Open. Lalu, klik folder homocysteine. Kemudian pilih file homocysteine.xyz. Selanjutnya, kita ulangi tahap sebelumnya dengan klik menu View, lalu pilih Properties dan klik Bond untuk panjang ikatan, Angle untuk sudut ikatan, dan Torsion untuk sudut dihedral. Ini merupakan data panjang ikatan hasil komputasi senyawa homocysteine. Lalu, salin data tersebut ke Excel dengan format seperti yang tampak pada layar. Dalam menyalin data-data tersebut, kita harus teliti, karena urutannya akan berbeda dengan data yang sebelumnya. Lakukan juga hal yang sama untuk data sudut ikatan. Dan juga untuk data sudut dihedral. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai persen error dan persen deviasi. Untuk persen error, ketik sama dengan kurung buka, nilai literatur dikurangi dengan nilai komputasi, tutup kurung, dibagi dengan nilai literatur dikali dengan 100, kemudian klik Enter.
Untuk mempermudah proses perhitungan, klik sudut bagian bawah hingga muncul tanda plus dari hasil nilai yang telah kita enter tadi. Kemudian, tarik garis ke bawah, maka nilai dari masing-masing akan terisi secara otomatis. Sedangkan, untuk persen deviasi, ketik sama dengan STDEV kurung buka, nilai literatur dibagi dengan nilai komputasi tutup kurung. Lakukan juga hal yang sama seperti tadi dengan menarik bagian bawah hingga muncul tanda plus, lalu tarik ke bawah, maka nilai dari masing-masing akan muncul secara otomatis. Ini merupakan data-data hasil komputasi panjang ikatan, sudut ikatan, dan sudut dihedral dari senyawa homocysteine. Dari sini dapat kita lihat bahwa terdapat perbedaan dari hasil literatur dan komputasi. Meskipun mayoritasnya tidak terlalu signifikan, seperti pada contoh, kita dapat melihat besar panjang ikatan antara atom S dan C3. Dari literatur, panjang ikatannya memberikan nilai sebesar 1,81727, sedangkan dari hasil komputasi sebesar 1,84334. Dengan nilai persen error yang dihasilkan negatif 1,43457 dan persen deviasi sebesar 0,01843. Dengan rata-rata persen error yang dihasilkan dari panjang ikatan sebesar 0,51, untuk sudut ikatan 1,51, sedangkan untuk sudut dihedral sebesar 73,76. Itulah tutorial mengenai cara melakukan komputasi dengan aplikasi Avogadro dan Orca. Thank you for watching. Chemicus, Chemistry, Connecting Individu under Science. See you.